Tiga negara yang remehkan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Nomor 1, musuh bebuyutan Sinteyong. Media Spanyol soroti debut Jordi Amat di timnas Indonesia. Media Spanyol menyoroti debut baik Jordi Amat bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi Indonesia. Baik kelahiran Spanyol tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pemain 30 tahun itu dikaitkan dengan naturalisasi timnas Indonesia sejak 2018. Proses panjang Jordi itu berakhir pada November lalu. Mantan pemain Real Betis itu akhirnya menjalani debut bersama skuad Garuda pada pertandingan pertama Grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja. Debut Jordi itu pun jadi sorotan media Spanyol Estadio Deportivo. Ex pemain Real Betis mendapatkan pertandingan pertama bersama timnas Indonesia, tulis Estadio dalam judulnya. Dalam laporan tersebut, Jordi Amat disebut harus menunggu lebih dari 1 tahun untuk bermain bersama tim Merah Putih. Jordi dianggap sebagai salah satu pemain dengan penampilan bagus di Betis ketika dilatih Quique Setién pada 2017-2018. Sebelum debut dengan Indonesia, pemain asal Catalunya itu menghabiskan usia muda dengan timnas Spanyol. Jordi Amat pernah jadi anak asuh Luis Milla yang kini melatih Persib Bandung di Spanyol U20 bersama Dani Carvajal, Sarabia, Suso, Paco Alcacer, Saul Niguez, Alvaro Morata, dan Iker Muniain. Salah satu faktor yang membawa Jordi menanggalkan kewarganegaraan Spanyol adalah darah nenek yang berasal dari Makassar. Karena hubungan darah itu, Jordi pun cepat menjadi WNI. Lebih lanjut, kisah mengharukan Jordi Amat rela tinggalkan paspor Spanyol demi memajukan prestasi timnas Indonesia. Jordi Amat lahir di Barcelona, Spanyol pada 21 Maret 1992. Lahir di Spanyol membuat karir sepak bolanya dimulai di negeri Matador itu. Ia sempat memperkuat sejumlah klub asal negeri Matador seperti Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Kesempatan memperkuat klub-klub tersebut membuat Jordi Amat pernah menjajal 2 pesepak bola terbaik dunia, Cristiano Ronaldo yang saat itu memperkuat Real Madrid dan Lionel Messi Barcelona. Selain klub-klub tersebut, Jordi Amat juga pernah membela Swansea City dan menjadi kapten khas Juventus. Bagaimana dengan kiprah di level negara? Jordi Amat memang belum pernah membela timnas Spanyol senior. Namun pemain yang biasa beroperasi sebagai bek tengah ini pernah membela timnas Spanyol U17, U19, U20, dan U21. Jordi Amat tercatat sebagai bek andalan timnas Spanyol saat finish runner-up di Piala Dunia U17 2009. Dari 7 pertandingan yang dijalani Spanyol, Jordi Amat turun dalam 5 laga diantaranya sebagai starter. Saat itu Jordi Amat satu tim dengan nama-nama bekas seperti Koke, Isco Alarcon, Iker Muniain, Alvaro Morata, dan Pablo Sarabia. Kemudian pada 2011, Jordi Amat merupakan bek andalan Spanyol yang lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2011. Terakhir, Jordi Amat berstatus bek andalan timnas Spanyol U21 pada 2013. Melihat rekam jejak tersebut, Jordi Amat sejatinya bisa mempertahankan paspor Spanyolnya demi melanjutkan karir di Eropa. Sebab dengan melepas paspor Spanyolnya dan mengambil paspor Indonesia, Jordi Amat bakal tercatat sebagai pemain non-Uni Eropa atau kasarnya tercatat sebagai pemain asing saat berkarir di benua Eropa. Namun kecintaannya kepada Indonesia membuat Jordi Amat rela meninggalkan paspor Spanyol dan bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pengaruh sang nenek yang berasal dari Siau, Sulawesi Selatan disebut Jordi Amat membuatnya semakin tertarik berseragam timnas Indonesia. Dan Jumat 23 Desember 2022 pun menjadi hari yang bersejarah bagi Jordi Amat. Ia resmi mengemas caps bersama timnas Indonesia dan membantu skuad Garuda menang 2-1 atas Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2022.
Tiga negara yang remehkan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Nomor 1, musuh bebuyutan Sinteyong. Ada sebanyak 3 negara yang meremehkan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sudah memulai 2 pertandingan di grup A pada Piala AFF 2022 dan hasilnya positif. Setelah menang 2-1 atas Kamboja, timnas Indonesia menghajar Brunei Darussalam 7-0. Timnas Indonesia dipastikan lolos otomatis ke semifinal jika menang atas Thailand pada Kamis 29 Desember. Namun, kiprah timnas Indonesia dipandang sebelah mata sejumlah negara. Bahkan ada yang memprediksi timnas Indonesia bakal rontok di fase grup Piala AFF 2022. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Di urutan ketiga ada Filipina. YouTuber asal Filipina dengan akun Tendedam memprediksi timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia diprediksi kalah bersaing dengan Thailand dan Filipina di grup A Piala AFF 2022. Untuk juara Piala AFF, Tendedam memprediksi Thailand yang bakal mengangkat piala. Di urutan kedua ada Malaysia. Pengamat sepak bola asal Malaysia Asmawi Bakiri melihat hanya ada 3 tim yang berpeluang menjegal ambisi Malaysia juara Piala AFF 2022, yakni Vietnam, Thailand, dan Singapura. Hal itu berarti Asmawi Bakiri tidak memasukkan nama timnas Indonesia sebagai negara yang berpotensi menghentikan langkah skuad Garuda. Singapura, Vietnam, dan Thailand akan memberikan tantangan kepada Malaysia, kata Asmawi Bakiri. Dan di urutan pertama adalah Thailand. Dibilang musuh bebuyutan karena Thailand ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dikalahkan Sinteyong, entah itu di level U20, U23 maupun senior. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking mengumbar optimisme jelang melawan timnas Indonesia. Ia mengatakan timnya memiliki kualitas untuk mengalahkan timnas Indonesia di matchday keempat grup A Piala AFF 2022 pada Kamis 29 Desember 2022. Lebih lanjut, timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga ketiga grup A. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK pada Kamis 29 Desember. Jelang pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan bahwa timnya mengalami kerugian besar. Indonesia saat ini berada di bawah Thailand yang berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Meski memiliki poin sama 6, Thailand berhak di posisi pertama karena unggul agresivitas gol. Indonesia dan Thailand sama-sama sudah melakoni 2 laga dan 2 kemenangan. Indonesia mengalahkan Kamboja 2-1 di laga perdana dan membantai Brunei Darussalam 7-0. Sementara Thailand melibas Brunei 5-0 dan menumbangkan Filipina dengan 4 gol tanpa balas. Pertemuan nanti bakal memperbesar peluang Indonesia maupun Thailand lolos ke babak semifinal. Syaratnya pun sudah jelas, yakni kemenangan. Jika melihat statistik, fans Indonesia harus menerima kenyataan, pasalnya tim Gajah Perang lebih mengerikan. Dilansir 11 versus 11, Indonesia dan Thailand sudah bertemu 80 kali sejak 1957 hingga 2022 di semua kompetisi. Hasilnya, Thailand lebih dominan dengan mencatatkan 40 kemenangan, sedangkan Indonesia cuma mengemas 25 kemenangan dan 15 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di final leg kedua Piala AFF 2020. Skor berakhir sama kuat 2-2, namun Thailand berhak menjadi juara setelah menang 4-0 pada leg pertama. Timnas Indonesia berpeluang membalaskan dendam karena akan bermain di kandang, didukung oleh puluhan ribu supporter. Namun Sinteyong menyoroti bahwa persiapan yang dilakukan skuad Garuda belum maksimal. Pasalnya, dia harus menyiapkan tim dari nol lagi lantaran kompetisi terhenti selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan.